kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Jumat tanggal 29 Oktober diambil dari Roma pasal 8 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Dia menderang hita sian holong ni rohani Kristusi, hapur suhodo manang hagugutan, manang pangalileon, manang haraparon, manang parsai maraon, manang morah, manang podang pe, ima sahatna. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, penganiayaan atau tantangan, rintangan yang berat kadangkala dapat membuat seseorang berpikir ulang untuk mempertahankan imannya, keyakinannya kepada Kristus. Oleh karena itu kita tidak perlu heran ketika apalagi di zaman kekristenan perdana, bagaimana tekanan, bagaimana tantangan yang demikian hebat dan luar biasa membuat banyak orang yang menjadi berbalik imannya, yang menjadi murtad, tidak lagi setia, tidak lagi tunduk, tidak lagi menyatakan taat sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma yang sedang mengalami tekanan, mengalami penganiayaan, intimidasi, dan banyak lagi pengalaman-pengalaman pahit yang menyakitkan bagi mereka oleh karena pilihan iman mereka. Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka boleh tetap setia, boleh tetap taat, boleh tetap tunduk dan percaya hanya kepada Kristus. Dalam nats ini Paulus secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus tersebut. Ketika kita ditindas, ketika kita dianiaya, diejek atau dibuli, atau berbagai pengalaman sakit lainnya, tidak akan membuat kita terpisah dari Kristus. Itu yang disebutkan dalam ayat 36 ketika Paulus mengatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, karena telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Artinya Paulus sejak awal sudah menyatakan konsekuensi, resiko, dan bahkan Kristus juga sudah menyatakan bahwa barang siapa yang hendak mengikut Dia haruslah memikul salib, bersedia untuk menyangkal diri dan mengikut Kristus. Oleh karena itu sejak awal Yesus sudah menyebutkan apa arti menjadi pengikut Dia. Yesus bukan menawarkan hal-hal yang muluk-muluk, bukan menawarkan hal-hal menjanjikan yang manis-manis demi mencari simpatisan. Yesus tidak pernah berkata demikian, tetapi justru harus memikul salib di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang yang percaya itu. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini ketika disebutkan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Dia di dalam perjalanan kehidupan kita.
Walau apapun yang terjadi, kita sudah mengalami kasih Kristus yang luar biasa itu. Dia sudah mati, dia rela memberikan hidupnya, nyawanya demi menyelamatkan kita, demi membebaskan kita dari dosa dan dari kematian yang kekal tersebut. Oleh karena itu, bagaimana respon kita atas kasih daripada Kristus itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Sebagai seorang Kristen yang dewasa di tengah-tengah kehidupannya, dia tidak akan pernah surut atau mundur walau sedikit pun di tengah-tengah tantangan, rintangan yang begitu berat sekalipun, tidak akan membuat dia menjadi tawar imannya. Tetapi terus akan berpegang teguh, terus akan berpegangan, dan terus akan percaya kepada Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu adalah sebuah pandangan yang salah ketika menganggap bahwa ketika menyebut diri sebagai pengikut Kristus, maka kemudian bebas dari tantangan, bebas dari rintangan, bebas dari ancaman, bebas dari intimidasi. Oh bukan. Ketika kita mengikut Kristus, itu bukanlah sebuah panggilan yang mudah di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita turut berbahagia dan bersuka cita ketika Yesus mengatakan bahwa kita tidak akan ditinggalkannya, tetapi Dia akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Artinya, di tengah-tengah pergumulan kita yang berat dan sulit, di tengah-tengah intimidasi oleh karena iman kita, di tengah-tengah pilihan kita untuk taat dan tunduk kepada Tuhan, dan kita menghadapi banyak hal dalamnya, tetapi Kristus menyebutkan tidak akan meninggalkan kita. Ini menjadi sebuah penghiburan di tengah-tengah kehidupan kita untuk boleh tetap setia dan taat walau apapun yang terjadi. Karena itu, mari ikutlah, tunduklah, dan taatlah senantiasa kepada Kristus Tuhan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.